Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin, wa ba'du. Para peserta kajian yang saya muliakan dan saya hormati, alhamdulillah setelah kita mengikuti kajian selama 3 hari di awal Ramadan ini, maka saya akan menyimpulkan apa yang pernah saya sampaikan pada 3 hari ini. Yang pertama, bahwa kisah para nabi itu ada 2 fungsi utamanya. Yang pertama adalah sebagai ibrah, pelajaran, bahwa ternyata para nabi mengalami apa yang kita alami saat ini. Jadikan dia sebagai ibrah. Kita mengalami kesulitan, para nabi sebelumnya juga pernah mengalami kesulitan yang sama. Ketika Allah mewajibkan kita berpuasa, para nabi sebelumnya juga mengalami hal yang sama, agar kita kemudian semakin baik. Yang kedua, fungsi dari sejarah itu, kisah itu adalah sebagai penguat hati. Penguat hati. Ketika menghadapi kegelisahan hati, para nabi pernah juga mengalami hal yang sama di masa lampau. Maka baca kisah mereka, pelajari kisah mereka, hati kita akan semakin kuat insya Allah. Dan dari setiap pelajaran dan kisah para nabi itu, di balik itu ada tarbiyahnya, ada tarbiyahnya. Nabi Adam diciptakan, tentu ada tarbiyahnya. Tarbiyahnya itu adalah supaya kita semakin mengesahkan Allah dalam setiap saat. Nabi Adam adalah orang yang kemudian mengesahkan Allah dalam sembahannya. Termasuk beliau adalah orang yang selalu berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekaligus kita harus tahu bahwa ternyata musuh bebuyutan kita yang pernah mengeluarkan Nabi Adam dari surga adalah iblis. Jangan sekali-kali menjadikan dia sebagai teman, jadikan sebagai musuh. Bahwa setan adalah musuh utama kita, jangan pernah dengarkan suaranya, jangan pernah ikuti bisikannya, karena dia yang menjadi sebab kita kemudian ada di dunia ini setelah digoda atau menggoda Nabi Adam, dan Nabi Adam pun dikeluarkan dari surga. Itulah tarbiyah dari Nabi Adam alaihissalam. Yang paling penting lagi adalah tarbiyah dari para ulul azmi minar rusul. Ada rasul-rasul yang diakui kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Prestasinya luar biasa, bebannya sangat berat, berhadapan dengan umat yang sangat keras kepala. Mereka tetap bersabar dalam tantangan itu. Maka kita harus kemudian mengikuti mereka. Kata Allah dalam surat Al-Ahqaf, "Fasbir kama sabarul azmi minar rusul." Sabar seperti sabarnya mereka. Dan para ulama sepakat berdasarkan firman-firman Allah yang masuk dalam kategori ulul azmi minar rusul, yang paling hebat para nabi itu adalah Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, terakhir puncak yang paling sabar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajari kisah mereka, pelajari pelajaran hidup mereka, pelajari terkait dengan kisah mereka, itu pasti akan menguatkan hati kita dan sanggup untuk melanjutkan risalah yang pernah disampaikan oleh mereka semua. Dan kisah lain yang paling hebat lagi adalah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, yang telah mendapatkan segala-galanya. Dari sisi istananya, tidak ada yang bisa mengalahkan istananya. Luar biasa harganya, bahkan bisa membangun istana dalam sekejap, bahkan bisa kemudian terbang kemana saja dia inginkan melalui angin. Itulah hebatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi tetap saja tawadu di hadapan Allah, rendah hati di hadapan Allah, dan tidak pernah kemudian meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti dia. Kepada orang-orang yang memiliki kesuksesan, baik sebagai pejabat tinggi ataupun kemudian sebagai ilmuwan ataupun sebagai orang kaya yang sukses, tetap mencontoh Nabi Sulaiman alaihissalam yang telah memberikan teladan hidup kepada kita. Dalam kesuksesan apapun, tetap tunduk hati ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada nabi yang sangat menderita, itulah Nabi Ayub alaihissalam. Walaupun dia menderita, juga tetap Allah sebutkan, ni'mal abdu innahu awwab. Dia adalah sebaik-baik hamba, dan dia adalah orang yang suka bertaubat kepada Allah
Subhanahu wa taala. Dalam penderitaannya tetap tidak pernah berkurang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah minta untuk sembuhkan segera sebagaimana manusia saat ini, segera sembuhkan, segera sembuhkan. Nabi Ayub berada dalam penderitaannya, tidak pernah berdoa, ya Allah, sembuhkan saya segera. Doanya hanyalah, ya Allah, tetapkan kami dalam ketaatan walaupun saya berada dalam penderitaan seperti ini. Akhirnya beliau pun berdoa setelah kemudian tergoda istrinya oleh setan, akhirnya berdoa supaya disembuhkan. Allah pun sembuhkan melalui sumur yang tiba-tiba muncul setelah dihentakkan kakinya, muncul air, lalu sebagian dipakai mandi, sebagian dipakai untuk kemudian minum. Penyakit dalam selesai, penyakit luar pun sembuh semuanya. Itulah Nabi Ayub alaihissalam. Wahai umat Islam, wahai kaum muslimin, ketika kalian mendapatkan penderitaan, ujian, musibah dari Allah, jangan pernah menyerah dan kemudian putus asa. Terus berdoa dan berharap di balik penderitaan itu ada harapan yang Allah akan berikan kepada kita, insya Allah kebaikan-kebaikan yang besar. Dan tentu dalam kisah yang paling ini adalah bagaimana kemudian kisah para nabi yang kemudian bisa jadikan teladan, seperti Nabi Daud alaihissalam yang suka berpuasa, seperti juga kemudian Nabi Zakaria walaupun di umur tua karena doanya sangat luar biasa mendapatkan anak dan keturunan. Nabi Yahya mendapatkan nama langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan mereka sebagai pelajaran dan jadikan mereka sebagai sumber inspirasi agar dalam hidup ini selalu baik. Semoga kajian ini selama 3 hari memberikan faedah besar kepada kita, manfaat yang terbaik untuk kita. Dan sekali lagi, menghadapi situasi yang mungkin baik tetap bersyukur kepada Allah, menghadapi situasi yang kurang baik tetap bersabar. Di balik itu semua pahala menanti kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita. Di dunia kita bahagia, di akhirat mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.